SM Store, amanah dalam muamalah. Alhamdulillah, para bapak dan para ibu, rahimani wa rahimakumullah. Yang pertama, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia Allah yang tidak mungkin bisa kita hitung, khususnya ketika hati kita masih tergerak untuk bisa selalu memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala, yang mudah-mudahan merupakan bagian tanda ketakwaan kita kepada Allah taala, yang Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi wa lirasulihi idza da'akum lima yuhyikum. Yang kedua, tidak lupa kita mengucapkan jazakumullah khairan pada para bapak takmir yang telah memberikan kesempatan khususnya kepada kami dalam rangka untuk kita saling bisa mengambil manfaat yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan keberkahan kepada kita semuanya. Yang ketiga, Bapak sekalian, jamaah rahimani wa rahimakumullah, mari kita sedikit memanfaatkan waktu dalam rangka untuk mengingatkan diri kita sendiri apa yang perlu kita perhatikan dari agama kita, karena semuanya kebutuhan kita untuk senantiasa memahami agama Allah jauh lebih kita butuhkan dibandingkan dengan kebutuhan kita kepada makan dan minum sebagai kebutuhan fisik. Kata Imam Ahmad, ini an-nasu hajatum ilal ilmi ahwaj min hajatim ila ta'ami wa syarbi. Manusia itu kebutuhannya kepada ilmu itu lebih dia butuhkan dibandingkan dengan kebutuhan dia kepada makan dan minum. Fa inna ta'ama wa syaraba yahtajuna ilaihi fil yaumi maratan aw maratain. Karena kebutuhan kepada makan dan minum itu sehari bisa dipenuhi dengan sekali, dua kali. Adapun ilmu, kebutuhan mereka biada di anfasi, itu sebanyak tarikan nafas yang kita lakukan. Tentu kita tidak akan mungkin bisa tahan tarik nafas jam 2 jam. Tarikan nafas hitungannya adalah ini per detik. Intinya bila hanya ingin menggambarkan bahwasanya kebutuhan kita pada ilmu jauh lebih mutlak dibandingkan kebutuhan kita kepada ini makan dan minum. Karena kalau kita terputus dari makan minum, urusannya adalah kematian jasad. Tapi kalau kita terputus dari ilmu, yaitu ilmu risalah, maka yang akan mengalami kematian adalah hati kita. Terus sekalian, di antara yang diingatkan oleh Rasulullah SAW, bahwa di antara yang terpenting dari jasad kita atau dari kehidupan kita ini adalah hati kita. Seperti yang Nabi sampaikan dalam hadis yang insyaallah kita telah sering dengar, ala wa inna fil jasadi mudghah idza salahat salaha jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu ala wa hiyal qalb. Ketahuilah bahwa dalam jasad manusia itu ada sekerat daging. Jika sekerat daging ini baik, seluruh anggota badan akan baik.
Tapi kalau sekerat daging ini rusak, maka seluruh anggota badan akan juga mengalami kerusakan. Apa itu? Ala wa qalb? Ketahuilah, itu adalah al-qalbu, itu jantung. Nabi memberikan tamsil antara hati kita dengan amal seperti kedudukan jantung dengan jasad kita. Sebagaimana kita tahu, Bapak Ibu rahimanallah, jantung itu fungsinya untuk memompa darah, yang kalau pompanya bagus, aliran darah akan lancar, dan darah itu mengalir ke seluruh tubuh dengan membawa zat-zat makanan, sehingga sel-sel tubuh itu akan bisa tersuplai makanan dengan lancar. Dan kalau itu terwujud, maka badan secara umum akan sehat. Darah ke otak lancar, darah ke semua bagian tubuh lancar, maka semuanya akan menjadi baik. Tapi kalau ada jantung itu ada kelainan, pompanya melemah, atau klepnya bisa bocor, atau klepnya itu nggak bagus, maka suplai makanan juga akan banyak yang nggak nyampe. Lambat laun, cepat atau lambat, pasti jasad akan mengalami kerusakan. Hati kita dengan amal sungguhnya lebih mutlak daripada itu. Hal kita rusak, amal kita rusak. Hati kita baik, amal kita pasti ini baik. Terus sekalian, maka tentu sudah sangat layak sekali seandainya kita senantiasa betul-betul memperhatikan ini hati kita. Yang kebanyakan manusia secara umum adalah fokus perhatiannya jauh sangat lebih luar biasa kepada jasad dibandingkan dengan ini hati kita. Bagaimana perhatian dengan makanan asupan yang masuk ke jasad kita. Bagaimana agar sama sekali makanan-makanan beracun, minuman beracun nggak masuk dalam tubuh kita. Bagaimana badan tetap segar, fit, dia olahraga dalam rangka untuk bisa membuat jasad ini segar. Ada kena penyakit sedikit, segera pergi ke dokter spesialis. Perhatiannya sangat luar biasa. Belum lagi perawatan terkadang budget perawatan jasad saja. Kalau orang yang punya duit, anggarannya 1 bulan bisa sampai 100 juta, 200 juta, hanya untuk perawatan jasad. Tapi untuk hatinya sama sekali tidak diperhatikan, sedikit pun. Sehingga bahkan tidak paham sama sekali tentang kebutuhan ini hati. Bapak sekalian, di antara kehadiran Rasul dan semua para Rasul ke tengah-tengah kehidupan manusia adalah untuk membimbing bagaimana memiliki hati yang sehat. Dan itu sangat luar biasa karena adalah utusan Rabbul Alamin, utusan yang menciptakan alam semesta. Sehingga para Rasul dikenal dengan istilah At-Tibaul Qulub, para dokternya hati, spesialis, pakarnya pembenahan, perbaikan hati. Sebagaimana Allah ungkapkan tentang kehadiran semua para nabi dan rasul dalam rangka untuk membenahi dan mengajak manusia agar menjadi manusia sempurna, hamba yang sempurna, dengan istilah menjadi hamba yang benar-benar berhias dengan ketakwaan, sehingga dia akan menjadi hamba yang totalitas ketaatannya, perhambaannya hanya kepada Allah dan bersih dari segala macam kotoran-kotoran
yang mengotori jiwanya. Semua nabi memiliki misi yang sama, tugas yang sama ini, yaitu mengadakan tazkiyatun nafas, pembersihan hati. Sebagaimana di antaranya Allah SWT tegaskan tentang Nabi Nuh mamanya. Allah katakan, kadzdzaba qaum Nuhil mursalin. Kaumnya Nuh telah mendustakan para utusan. Padahal kaumnya Nuh itu yang didustakan satu rasul atau semua rasul? Gimana ya kawan? Yang didustakan kaumnya Nuh satu rasul atau semua rasul yang diutus oleh Allah Ta'ala? Satu rasul, yaitu Rasulullah atau itu Rasul Nuh. Tapi ungkapan Allah, kaumnya Nuh telah mendustakan semua para utusan. Kenapa? Karena mendustakan satu rasul itu sama dengan mendustakan semua utusan Allah Ta'ala. Karena semua utusan Allah mengajarkan hakikat ajaran yang sama. Semua nabi dan rasul mengajarkan inti ajaran yang sama, dan mereka itu mengajarkan Islam, dan setiap rasul adalah muslim, sehingga pendustaan kepada salah seorang rasul sama dengan mendustakan semua rasul yang ada. Semua para rasul adalah muslim. Allah katakan tentang Nabi Nuh alaihissalatu wassalam, umirtu an akuna minal muslimin. Aku itu diutus Allah untuk menjadi seorang muslim, kata Nuh. Aku diperintahkan Allah untuk menjadi seorang muslim. Nabiullah Yusuf, doanya kepada Allah Subhanahu wa taala, tawaffani musliman wa alhiqni bis-shalihin. Ya Allah, wafatkan aku sebagai seorang muslim dan temukan aku dengan orang saleh. Nabiullah Ibrahim, wasiatnya kepada anak cucunya, ya baniya innallaha astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai anak cucuku, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memberikan untuk kalian agama, maka jangan pernah sekali-kali kalian mati kecuali sebagai seorang muslim. Nabiullah Musa mengatakan pada kaumnya, alaihi tawakkalu in kuntum muslimin. Hendaklah kalian hanya bertawakal kepada Allah seandainya kalian orang muslim. Bilqis ketika menerima dakwahnya Nabiullah Sulaiman, kata Bilqis, aslamtu ma Sulaiman. Nabiullah Isa, pengikut Nabiullah Isa, mengatakan, washhad bi anna muslimun. Saksikan bahwa kami adalah kaum muslimin. Bahkan kalangan para jin mengatakan, nahnu muslimun. Kami adalah kaum muslimin. Ada jin muslim, ada jin kafir. Sehingga semua para Nabiullah alaihissalam, mereka adalah mendakwahkan Islam dan menjadi seorang muslim, dan setiap umat yang mereka beriman kepada Nabi yang diutusin Allah namanya muslimin. Huwa sammakumul muslimina min qablu. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah menamai kalian semuanya dengan muslimin sejak zaman dulu kala. Sehingga ketika para nabi hadir dengan dakwah, nuansa dakwah yang sama, yaitu dasar-dasarnya, prinsip-prinsipnya, yang oleh para ulama kemudian ketika mendefinisikan Islam itu, ini definisi Islam semua para nabi. Al-Islamu huwa
al-istislamu lillahi bit-tauhid wal inqiyadu lahu bit-ta'ah wal bara'atu minasyirki wa ahli. Yang namanya Islam itu adalah totalitas berserah diri pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala yang tegak di atas dasar tauhid, disertai dengan ketunduk patuhan yang totalitas dengan ketaatan dan berlepas diri dari syirik dan para pelaku syirik. Ini intisari dakwah semua nabi dan rasul yang semuanya mendakwahkan kalimat yang sama. Maka ketika Nabi Muhammad SAW diperintahkan Allah mengajak ahlul kitab, ya ahlul kitab, ta'alau ila kalimatin sawa bainana wa bainakum. Wahai ahlul kitab, mari kita menuju kalimat yang sama antara kami dan kalian. Kami dan kalian itu memiliki kalimat yang sama. Kalimat ini yang didakwakan oleh Nabi kalian Nabiullah Musa, Nabi kalian Nabiullah Isa, dan semua para Nabi yang Allah utus mendakwakan kalimat yang sama ini. Apa itu kalimat yang sama? Allah na'budu illallah wa la nusyriku bihi syai'an. Mari kita tidak menyekutukan, mari kita hanya beribadah kepada Allah semata. Mari kita jangan sampai menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Wa alla nattakhidha ba'duna ba'dan arbaba min dunillah. Dan jangan sampai di antara kita menjadikan satu dengan yang lainnya sebagai sesembah-sembah selain Allah. Ajakan ini adalah ajakan semua para nabi dan rasul sama. Ajakan untuk mentauhidkan Allah. Ajakan untuk tidak sama sekali menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ajakan jangan sampai ada di antara kita manusia yang saling memperbudak, memperhamba, menjadikan dirinya adalah Rabb bagi yang lainnya. Dalam tentu apa di antaranya seperti yang Allah sebutkan tentang orang Yahudi, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaba min dunillah. Orang Yahudi dan Nasrani telah mendirikan para ulama dan para pendeta mereka sebagai rob-rob sembah selain Allah. Adi bin Hatim yang saat itu, yaitu mantan Nasrani, seorang mantan Nasrani, ya Rasulullah, kami tidak pernah menyembah para pendeta kami. Yang mungkin bayangannya menyembah pendeta mereka itu sujud, rukuk, sujud kepada pendeta. Tapi kata Nabi, alaysu yuhilluna ma harramallah fatuhillun. Bukankah ketika para pendeta kalian itu menghalalkan apa yang Allah haramkan, kalian ikut-ikutan menghalalkan yang Allah haramkan? Wa yuharrimuna ma ahallallah fatuharrimun. Bukankah ketika mereka mengharamkan apa yang Allah halalkan, kalian ikut-ikutan mengharamkan yang Allah halalkan? Bala. Ya, demikian ya Rasulullah. Kata Nabi, tilka ibadatuhum, itulah ibadah kalian, ibadah mereka kepada para ulama dan pendeta mereka. Jangan sampai ada di antara kita yang mengangkat dirinya atau sekelompok dari dirinya sebagai roh yang disembah selain Allah dengan cara menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal, merusak tatanan agama. Semua Nabi dan Rasul dakwahnya intisarinya sama. Maka dikatakan Allah, kaumnya Nuh telah mendustakan semua para utusan. Walaupun yang didustakan hanya satu utusan, yaitu Nabi Nuh alaihissalatu wassalam. Kadzabat qaumul mursalin. Idh qala lahum aquhum Nuhun. Ketika saudara mereka yaitu Nabi Nuh, dikatakan oleh saudara mereka, itu karena Nabi itu berasal dari kaum mereka, dan tahu persis perjalanan Nabi dari kecil sampai gedenya. Sampai diangkat jadi Rasul. Yang Nabi dan Rasul ini Allah persiapkan khusus. Dengan pilihan Allah Ta'ala. Allah persiapkan khusus.
manusia yang tidak ada celah untuk dicacat dalam sisi akhlak. Manusia yang dari sisi akhlak tidak ada celah untuk dicacat. Bapak sekalian, yang ngapunten, kalau ulama itu ada yang bekas atau mantan orang-orang yang gak genah atau rusak atau tidak berakhlak. Ibnu Mubarak dia kenal sebagai seorang ulama yang zuhud, seorang ulama alim, zahid, mujahid, dan kaya raya. Saudagar kaya raya. Ibnu Mubarak itu dia memimpin jihad, tapi juga seorang muhaddits, seorang ahli hadis. Dan Ibnu Mubarak seorang yang dengan hartanya memberikan banyak manfaat untuk kaum muslimin. Biasa mengkafir santri, itu menanggung kehidupan santri, menanggung kehidupan para ulama. Bahkan beliau sempat pernah menghajikan orang sekampung. Dihajikan semuanya gratis. Pulang dikasih leleh, semuanya gratis. Ibnu Mubarak dulu mantan orang atau mantan perampok. Ulama ada yang sejarah sebelumnya orang-orang yang badung, nakal. Ibnu Hazm juga memiliki sejarah yang demikian. Nabi enggak. Nabi itu benar-benar dijaga oleh Allah dari kecil bersih. Sehingga enggak ada celah untuk mencacat Nabi. Tapi ketika Nabi sudah mulai berdakwah, terus sekalian, caci makian datang kepada para nabi. Umpatan, caci makian, teror, dan segala macam. Inilah yang para ulama ingatkan, manusia itu kalau masih soleh, artinya baru statusnya itu menjadi orang yang baik. Baik dengan siapapun, akhlaknya bagus, orang yang jujur, dia amanah, maka semua orang bisa senang sama dia. Semuanya senang. Tapi kalau sudah berubah menjadi muslih, berubah menjadi orang yang sudah mulai memperbaiki, mulai ngajari yang benar, mulai memperingatkan yang tidak benar, mulai ilik-ilik kata orang, ingat-ingatkan, maka akan mulai banyak orang yang kemudian mengambil jarak dan bahkan melancarkan serangan permusuhan. Dan begitulah para Nabiullah alaihissalam akan dihadapkan dengan keadaan kaumnya yang sering mereka mengadakan permusuhan kepada para Nabiullah alaihissalam ketika sudah mulai berdakwah. Rasulullah SAW itu sebelum beliau berdakwah, semua orang senang kepada Nabi. Abu Lahab senang. Bahkan setiap Nabi memberikan keputusan saat mereka itu hampir kelai. Keputusan Nabi, keputusan yang semua mereka ridho. Tapi ketika Nabi itu sudah mulai berdakwah, mengajak mereka untuk mentauhidkan Allah, mulai bermunculan setan-setan yang berusaha untuk ini menyerang manusia Nabi. Bahkan paman beliau sendiri itu Abu Thalib, yaitu Abu Lahab. Setiap Nabi berdakwah kemana dikuntit, ditutkin, masuk kemah, Nabi dakwah, selesai Nabi turun, berbicara, selesai bicara, Abu Lahab langsung bicara untuk membatalkan semua perkataan Nabi. Kita nggak pernah, digituin nggak pernah. Bagaimana kemudian Abu Lahab ketika Nabi mengumpulkan manusia agar mereka berbekal masing-masing menebus dirinya dengan
Ini bertauhid kepada Allah, mengucapkan la ilaha illallah. Betapa muntapnya Abu Lahab. Tabban lak sa'iral yawm. Alihada jama'atan. Ya Muhammad, celaka kamu itu. Apa hanya untuk urusan ini kamu kumpulkan kami semuanya? Lalu Allah turunkan ayat yang bahkan celaka Abu Lahab. Tabbat yada abi lahabi wa tab. Suami istri kayak tumbuh itu tutup. Oh, dua-duanya memusuhi Nabi dengan permusuhan sakit. Sehingga dua-duanya pun Allah cantumkan di dalam ayat Al-Hab. Lalu sekalian, qala lahum akhuhum Nuh, ketika mengatakan pada mereka saudara mereka Nuh, Nabi itu berasal dari kaum mereka, sehingga tahu persis cepat terjangnya. Sehingga kalau mereka itu memusuhi karena semata-mata agama yang dibawa. Maka minta maaf sekalian, kita juga kalau seandainya kita itu dimusuhi dalam dakwah karena akhlak kita, yang misalnya kotor, suka misu-misu, kemudian pelaknat, pengumpat, tampilannya itu sombong. Ini nggak ada contohnya di dalam dakwah, nggak ada. Tapi kalau kita dimusuhi itu karena memang apa yang kita dakwahkan, agama yang kita dakwahkan, tauhid yang kita dakwahkan, sunnah Nabi yang kita dakwahkan, maka kalau ada orang kemudian memusuhi, itu ada contohnya, yaitu para Nabiullah alaihissalam. Bapak sekalian, apa yang dikatakan oleh Nabiullah Nuh kepada mereka? Ya qaumi, inni lakum ya Allah tattaqun. Wahai kaumku, kenapa kalian tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala? Inni lakum rasulun amin. Saya ini utusan Allah kepada kalian yang terpercaya. Ini utusan Allah kepada kalian yang terpercaya. Artinya setiap rasul itu datang dengan membawa mukjizat yang akurat. Makanya Bapak sekalian, yang dikatakan para ulama kufur takdzib, kufur dengan mendustakan para nabi, itu sungguhnya sangat minim, sangat sedikit. Yang banyak itu kufur, yaitu iba wa istighfar. Yang banyak itu kufur dengan sebab sombong, angkuh. Kalau mendustakan sangat minim, sangat sedikit sekali. Karena setiap nabi dan rasul itu datang dengan bawa mukjizat. Yang mukjizat itu sendiri katakan mukjizat artinya mukjiz, yang melemahkan. Sehingga tidak ada yang bisa mengungguli mukjizat yang dibawa oleh Nabi di zaman itu. Maka Allah ketika memberikan mukjizat untuk para Nabi itu rata-rata sesuatu yang paling unggul di zaman, yang paling mereka unggulkan di zamannya. Kalau di zaman Nabiullah Musa yang paling mereka agul-agulkan apa? Apa? Yang paling diunggul-unggulkan apa? Sihir. Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Nabiullah Musa tongkat yang ketika para tukang sihir berkumpul tanding dengan Musa, maka semua tukang sihir tahu ketika Musa melemparkan tongkatnya ini bukan sihir. Mereka pakar-pakar sihir tahu persis ini bukan sihir. Yang membuat mereka berbalik total, bahkan beriman kepada Nabiullah Musa alaihissalam. Tahu ini bukan sihir. Ini mujizat. Di zaman Nabiullah Isa, yang paling mereka unggulkan apa ya kawan? Yang mereka paling banggakan apa? Apa? Dunia dokteran.
tabib, dunia ketabiban. Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Nabiullah Isa yang tidak mungkin bisa dilakukan oleh tabib manapun. Sehingga mereka mengetahui tentang Nabiullah al-Mu'jizat Nabiullah Isa. Di zaman Rasulullah SAW yang paling mereka unggulkan apa ya kawan? Apa? Syair. Sehingga mereka biasa mengadakan di pasar Ukas lomba syair. Pemenangnya akan menjadi kabilah yang terhormat. Allah berikan kepada Rasulullah SAW adalah diantaranya Al-Quranul Karim, mukjizat yang abadi sampai akhir zaman. Yang Al-Quran membuat semua pakar syair yang di hadapan Al-Quranul Karim. Sehingga mereka, riwayat yang sering kita pernah dengar insyaallah, gimbong-gimbong kekafiran mereka, bahkan secara sembunyi-sembunyi, mengendap-endap, itu ingin mendengarkan Quran bacaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam karena sangat indah. Tapi ternyata kewenangan satu dengan yang lainnya, sehingga mereka bersepakat bagaimana cara mengungkapkan tentang Muhammad ini agar dijauhi oleh manusia. Sehingga orang-orang yang mereka ingin menjauhkan manusia dari para nabi ini tidak ada cara lain kecuali dengan cara membuat iftiraat, membuat tuduhan-tuduhan dusta dalam rangka untuk bisa menjatuhkan dan membuat manusia menjauh dari ini para nabi Allah alaihi wasallam. Wa iqamu fattaqullaha, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Inni lakum rasulun amin. Saya adalah utusan kalian yang terpercaya. Fattaqullaha wa atiun. Bertakwalah kalian kepada Allah dan taatilah aku sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah dakwah Nabi Nuh dan Allah sebutkan dakwah nabi-nabi yang lain seperti ini. Kadzabat. Ini Adil Mursalin telah mendustakan kaum Ad. Kaum Ad, nabinya siapa? Ikhwan. Kaum Ad, nabinya siapa? Hud. Kaum Tsamud, Saleh. Allah ungkapkan dengan ayat yang mirip dengan apa yang Allah sampaikan tentang Nabi Nuh. Ala tattaqun, inni lakum rasulun amin. Fattaqullaha wa atiun. Termasuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam rangka untuk membimbing manusia agar jiwa mereka bersih, yang dikenal dengan tazkiyatun nafs. Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah mengutus seorang rasul dari kalangan mereka, minhum. Mereka tahu persis dari kecilnya sampai diutus jadi nabi, mereka tahu persis. Bagaimana track recordnya nabi tahu persis. Yang tugas kedatangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang pertama dalam rangka untuk membacakan ayat-ayat Allah, membacakan risalah wahyu Allah kepada manusia, dan tidak ada sehuruf pun yang ditinggalkan Nabi untuk dibacakan kepada ini manusia, sehingga telah disampaikan semuanya oleh Rasulullah SAW tanpa ada pengkhianatan terhadap risalah Allah, dan dipersaksikan oleh semua para sahabat di akhir kehidupan Nabi. Kemudian wa yuzakkihim, dan membimbing mereka, mentarbiyah mereka menuju kepada jiwa yang bersih.
mentazkiyah itu seperti menanam pohon. Dengan cara membersihkan lahan dan kemudian ditanam bibit, kemudian bibit ini tumbuh berkembang bagus. Itu tazkiyah. Semua amaliyah agama, semua apa yang diajarkan agama adalah bibit-bibit yang akan ditanam di hati seorang. Kalau bibit ini ditanam di media yang tidak tepat, itu nggak akan tumbuh. Zakah, mentazkiyah zakah itu artinya an-numu, ziyadatul khair, tumbuh berkembang, bertambah kebaikannya. Sehingga orang yang mengadakan tazkiyatun nafs tapi tidak mengadakan pembersihan, orang yang mereka ini menanam bibit-bibit tetapi nggak mengadakan tazkiyatun nafs, nggak mengadakan pembersihan, itu akan bisa gagal. Bibit itu nggak akan bisa hidup kalau diletakkan di batu, di tanah yang diatur di bebatuan, nggak akan hidup, nggak akan tumbuh, apalagi berkembang. Demikian pula bibit-bibit keimanan dan amal-amal agama itu kalau tumbuh di hati yang keras kayak batu itu nggak akan tumbuh berkembang. Maka perlu digarap dulu hatinya untuk kemudian nanti bisa tumbuh berkembang bibit yang ditanamkannya. Ini kegiatan tazkiyatun nafs. Sehingga Nabi sebagai murabbi itu yang mendidik, dan mendidik itu bukan sekedar mengajar, mendidik sehingga betul-betul mengawasi pertumbuhan dari kecil, tumbuh, perawatan, dirawat sampai kemudian menjadi pohon yang kokoh. Ini tugas Rasul yang datang kepada diri manusia. Ini tazkiyatun nafs, itu pembersihan jiwa, itu pembersihan hati. Datang untuk membersihkan jiwa agar bisa tertanami dengan nilai-nilai iman, amal-amal agama sehingga bisa tumbuh, berkembang dan bagus. Dengan caranya bagaimana? Di antaranya wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Dengan mengajarkan Al-Quran dan Sunnah. Gak akan jiwa itu bersih dan tumbuh berkembang kecuali kalau diajarkan kepada mereka Al-Quran dan Sunnah. Siapapun yang melakukan tazkiyatun nafs yang referensinya bukan Quran dan Sunnah pasti gagal. Pasti hasilnya bukan tazkiyatun nafs. Bapak sekalian, hasil tazkiyatun nafs itu terwujudnya jiwa yang bertauhid, ittiba, kemudian punya akhlak yang mulia. Ini adalah hasil tazkiyatun nafs. Munculnya jiwa yang bertauhid kepada Allah, munculnya jiwa yang punya semangat ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, munculnya jiwa yang menghasilkan membuahkan akhlakul karimah. Ini adalah hasil tazkiyatun nafs. Dan tidak akan bisa muncul seperti ini kecuali dengan marojek, referensinya itu ketika melakukan tazkiyatun nafs, Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Banyak orang yang mereka mengadakan gerakan tazkiyatun nafs, tapi justru yang diambil itu dari cara-cara yang bukan dari Islam. Bahkan diambil teorinya orang kafir, orang musyrik. Tidak akan menghasilkan apa yang diharapkan dari tazkiyatun nafs. Terkadang bahkan yang muncul itu malah jadi orang musyrik dan sangat membenci para sunnah Nabi. Padahal gerakannya tazkiyatun nafs. Mesti selencong. Resepnya beda. Maka di antara pokok-pokok tazkiyatun nafs itu adalah harus benar referensinya.
dan harus tepat dan harus pakai mentor pembimbing yang tepat. Kita ini semuanya kalau mau berhasil dalam suatu segmen pekerjaan, itu teorinya harus pas, harus tepat, harus benar dengan mentor pembimbing yang juga pakarnya. Itu udah rumus. Udah rumus. Pembisnis yang akan dia merancang sukses bisnisnya, itu rata-rata mesti memiliki mentor. Memiliki pembimbing. Yang tepat dalam membimbing bisnisnya. Dan orang bisnis juga ada namanya, yaitu fondasi yang disiapkan supaya bisnis itu nanti berkembang bagus. Ya kayak pohon harus disiapkan akarnya, biar nanti buah batang percabangnya itu betul-betul tumbuh bagus, akar besar. Demikian pula orang mereka yang mempersiapkan bisnis yang menjadi sebuah bisnis besar yang menggurita, itu mesti fondasinya harus disiapkan dulu. Sehingga enggak akan tumbang begitu saja karena akarnya rapuh. Dan harus dibimbing di orang yang tepat. Nah, teori Tazkiyatun Nufus itu dengan risalah yang datang dari Allah dan pakar pembimbingnya itu adalah nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Tanpa berkiblat ke situ, pasti Tazkiyatun Nufus kita gagal. Gak menghasilkan seperti yang dimaksudkan dengan Tazkiyatun Nufus. Lawang Tazkiyatun Nufus hasilnya malah musyrik. Lawang Tazkiyatun Nufus hasilnya malah anti dengan sunnah Nabi. Lawang Tazkiyatun Nufus hasilnya malah suka menipu manusia. Makan hartanya manusia. Ini salah pasti salah dalam teori dan pembimbing. Itu pasti. Mas kalian, ketika Allah bicara tentang bagaimana mesti kita membersihkan jiwa ini, Allah bahkan pentingnya hal ini dengan mengawali 11 sumpah. Wasyamsi wadduhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghshaha was samai wa ma banaha wal ardi wa ma tahaha wa nafsin wa ma sawwaha. 11. Baru Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang jiwa dan pembersihannya. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh beruntung orang yang mereka membersihkan jiwanya, dan sungguh rugi orang mereka mengotori jiwanya. Qad aflaha man zakkaha. Untunglah orang yang mereka membersihkan jiwanya. Zakah, an-numu, kemudian ziyadatul khair, itu makna zakah. Dengan apa dia membersihkan jiwanya? Ini dengan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga orang mereka itu menghiasi dirinya dengan ketaatan kepada Allah, itu seperti tanaman yang tumbuh, berkembang, bertambah. Semakin dia itu taat kepada Allah, maka semakin pertumbuhannya bagus, sehingga semakin berkembang, naik, sehingga derajatnya tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu orang yang mereka jiwanya zakah, tumbuh dan berkembang, makmur. Kalau man dassaha, tatsiyah itu al-khafa, tambah mendelep. Kenapa? Karena mereka bermaksiat kepada Allah, mengotori jiwanya dengan maksiat. Dan orang yang maksiat itu tambah hina, mendelep, ambles, sehingga terhina di sisi Allah dan juga hina di kalangan para makhluk. Tidak ada sebuah amalan yang Allah awali dengan sumpah sebanyak ini seperti
amalan tazkiyatun nafas, yang menunjukkan tentang pentingnya amalan ini. Sehingga kenapa kita mesti perhatian kepada hati kita? Ya karena adalah usia yang sangat penting yang akan menentukan ini kehidupan kita manusia. Bapak sekalian, juga diantara yang menjadikan sebab kenapa kita sih perhatian dengan hati itu, diantaranya adalah karena hati ini adalah hakikat kehidupan kita. Orang yang mereka hatinya hidup, itulah orang punya kehidupan hakiki. Orang yang mereka hatinya itu mati, sesungguhnya mereka dikatakan Allah bangkai, walaupun jasadnya bergentayangan di muka bumi. Yang ngapunten, ketika Allah menyebut tentang orang kafir itu, kata Allah, amwatun ghairu ahya'in. Mayit-mayit yang tidak punya kehidupan. Karena hakikat kehidupan itu ditandai dengan sejauh mana orang menyambut seruan Allah dan Rasulnya. Maka di antara ayatnya kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu stajibu lillahi wa lirasulihi idza da'akum lima yuhyikum. Wahai orang-orang yang beriman, sambutlah seruan Allah dan Rasulnya ketika keduanya menyeru kalian. Yang dalam menyambut seruan Allah dan Rasulnya itu adalah kehidupan bagi jiwa kalian. Kalau toh orang yang mereka merasa hidup padahal mereka mati, yang ngapunten, kehidupan mereka itu levelnya level al-an'am, kal-an'am, balhum adhal. Seperti level kehidupan binatang, bahkan lebih rendah daripada binatang. Yang mereka ini kata Allah, lahum qulubun la yafqahuna biha walahum a'yunun la yubsiruna biha walahum adanun la yasma'una biha ulaika kal an'am balhum adhal ulaika humul ghafilun. Orang-orang yang mereka tenggelam dalam kelalaian, hidupnya itu hanya untuk memuaskan nafsu syahwat sebagaimana binatang. Ya kalau manusia syahwatnya dengan syahwat, ya syahwat harta, syahwat wanita, syahwat jabatan, syahwat ketenaran, syahwat popularitas, syahwat ketokohan. Hidupnya untuk mengejar dan memuaskan syahwat. Terus sekalian, kehidupan seperti ini adalah kelas kehidupan binatang. Kehidupan yang tidak mengenal Rabb yang menciptakan. Kehidupan yang tidak mengenal jalan yang lurus. Kehidupan yang tidak mengenal kehidupan ba'dal mamat. Sehingga kehidupan yang hanya berorientasi dunia semata dan untuk memuaskan syahwat mereka. Kenapa Allah Subhanahu wa taala? Oleh karena itulah Allah Subhanahu wa taala menamai risalah yang Allah turunkan dengan istilah ar-ruh. Istilah ar-ruh. Ini sesuatu yang akan memberikan kehidupan. Wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina. Demikianlah kami wahyukan kepada engkau ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ruhan. Allah namai wahyu yang Allah wahyukan kepada beliau, yaitu risalah, itu dengan istilah ruh. Sesuatu yang akan memberikan kehidupan. Kalau jasad kita ini kehidupannya dengan ditiupkannya ruh pada umur berapa ikhwan? 4 bulan. 40 hari pertama dikatakan nutfah, 40 hari kedua dikatakan alaqah, 40 hari ketiga dikatakan mudghah, 40, 120 hari 4 bulan. Allah terus malaikat meniupkan ruh sehingga mulai ada kehidupan dalam janin manusia. Kalau hati kita, kehidupan hati kita ini, ruhnya itu adalah risalah.
dikenalkannya tentang Allah, tentang ini kehidupan ba'dal mamat, Rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah kehidupan yang hakiki. Dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kebahagiaan hakiki itu ada pada kehidupan ruh, kehidupan hati. Bapak sekalian, orang tidak akan bisa betul-betul menggapai kebahagiaan yang hakiki kecuali hatinya itu betul-betul hidup. Semua kebahagiaan yang faktornya bukan dari hati itu semuanya kebahagiaan semu, sementara dan sifatnya semu. Bukan kebahagiaan hakiki. Dan ini yang banyak manusia tertipu, ini jalan untuk meraih kebahagiaan. Dia sangka kebahagiaan itu ada pada harta, sehingga dia bayangkan kalau jadi orang kaya raya, suping belegedung, ngawau, masya Allah betapa bahagianya, dia bisa beli apa yang dia bisa inginkan, mau beli ini bisa, mau pengen ini bisa beli, semuanya bisa dia beli sehingga bahagia banget. Ternyata setelah dia kejar-kejar harta itu dengan semua pengorbanannya, sampai kalau perlu agama pun dijual, kenyataannya banyak orang yang kaya raya melimpah ruah hartanya itu, kehidupan mereka kalut, semerawut, sesak. Dan bukan surga kehidupan yang mereka dapatkan. Harta biasa-biasa aja. Antum rumahnya kayak istana, kagumnya itu pertama aja, bagus rumah saya, bagus. Bendino mlebu metu omah padha wae. Tembok, halaman, pagar, taman. Kadang-kadang dia malah nyamannya ngangkring, dodok dicakruk, ngangkring, bisa merasa lebih berbahagia. Ada orang yang mereka bayangkan itu bahagia. Betapa bahagianya kalau jadi pejabat, sampai gila jabatan. Apapun dia korbankan demi untuk mendapatkan jabatan. Setelah jadi pejabat, stres, semerawut kehidupannya. Apa yang dibayangkan dulu itu ternyata itu kayak bayangan palsu. Pada orang bayangkan kalau jadi orang tenar terkenal itu enak banget ya, bahagia banget ya. Di mana-mana dikenal orang, masuk TV, masuk radio, masuk majalah. Semuanya orang kenal, banyak fannya. Dia kejar sampai pada puncak keterkenalannya itu, malah bunuh diri. Fannya sudah jutaan, penghasilannya sudah sangat banyak. Tapi hatinya kering keruntang dia, sehingga pun di akhir hidupnya dengan tragis. Ada seorang wanita namanya Christina Onassis. Dengar nggak? Yang jelas bukan orang Surabaya. Christina Onassis orang Amerika, wanita Amerika, keluarga kaya raya, keluarga Onassis. Semua anaknya termasuk dia itu dibelikan pesawat pribadi, mau ngelencar kemana aja bisa. Pertama dia kawin dengan laki-laki Amerika. Jangan tanyakan bagaimana pestanya, megahnya, mewahnya, glamornya. Ternyata dalam hitungan bulan, gak sampai tahunan, cerai. Kalau cerai itu karena bahagia atau karena sengsara ya kawan? Ya rata-rata kan sengsara. Gak ada orang ceritanya, mas kita ini terlalu bahagia sudah pagatan ini. Enggak ada. Ganti lagi kawin dengan laki-laki yaitu Yunani. Ternyata nasibnya sama, hitungan bulan cerai. Ganti laki-laki Rusia sampai orang Iran. Ini wanita kapitalis, Rusia sosialis. Apa mungkin bisa bertemu? Ditanyakan sama orangnya, apa kata Christina? Ab'adus sa'adah, aku cari kebahagiaan, kata dia. Dapat, ternyata cerai juga dalam hitungan berapa bulan.
kawin lagi dengan laki-laki Perancis. Sampai pernah kemudian dia diwawancarai, bukankah Anda wanita yang paling kaya raya? Nah, iya betul. Tapi aku wanita yang paling sengsara. Tapi aku wanita yang paling sengsara. Dan dia matinya dalam keadaan tragis. Ternyata kekayaan menjadi bukti yang kesekian tidak membuat atau tidak menjadi jaminan orang itu dia bahagia. Karena memang bahagia letaknya di sini. Maka ada ungkapan seorang ulama, masakinu ahli dunia, yang dikatakan orang yang benar-benar miskin, layak dikasihani dari kalangan ahli dunia, itu bukan orang yang tidak punya perabot apa-apa dalam kehidupannya. Bukan orang mereka itu kiri, gak punya apa-apa. Tapi yang layak dikasihani adalah kharaju minad dunya walam yaduqu atyaba ma fiha. Itu orang yang sampai matinya keluar dari dunia itu nggak pernah merasakan sesuatu yang paling lezat, paling nikmat, paling enak. Ketika ditanyakan apa sih yang dimaksudkan atyaba ma fiha? Apa itu? Ma'rifatullah wa mahabbatullah wal uns bi liqa'illah. Hati yang mengenal Allah, hati yang mencintai Allah, hati yang bisa merasa nyaman bersanding bersama Allah. Itu orang akan bisa merasakan surganya dunia. Sehingga kata para ulama kita, inna fid dunya jannatan man lam yadkhulha lam yadkhul jannatal akhirah. Di dunia itu ada surga. Barang siapa yang tidak masuk surga dunia, dia tidak akan masuk surga akhirat. Sekalian, ini hanya akan bisa kita raih kebahagiaan seperti ini kalau orang itu hatinya ada kehidupan. Sehingga dia akan merasakan kebahagiaan hakiki. Apakah mereka nggak punya kebahagiaan? Ada, semu. Apakah mereka nggak punya kelezatan? Ada, tapi sementara kelezatan yang tidak mewariskan kebahagiaan. Coba untuk perhatikan. Negara-negara yang mereka memiliki kemakmuran yang bagus, dijamin banyak hal yang gratis, banyak fasilitas gratis, internetnya itu 2/3 dunia itu gratis, wifi gratis. Kemudian kalau dia ngelahirkan dibiayai, kalau dia kawin dibiayai, kalau dia sekolah dibiayai, banyak yang gratis. Tapi coba perhatikan negara mana yang paling banyak statistik kriminalitas pembunuhannya umpamanya. Saudi atau negeri mana? Cari negeri mana yang paling banyak konsumsi obat-obat penenang dalam rangka untuk menenangkan jiwanya. Cari negeri mana yang paling banyak sesaknya jiwa, lalu mereka melari pelampiasan untuk mendapatkan kesenangan itu dengan hingar-bingar, free sex, kemudian narkoba, miras. Itu akan kita dapatkan di negeri yang tingkat kemakmurannya sangat tinggi, kemudian fasilitas dunianya sangat megah, sehingga orang mimpi saatnya bisa menjadi penduduk negeri tersebut. Ternyata penduduknya stres, beban jiwa, tidak bahagia, walaupun apapun dia bisa lakukan, mau zina, mau mendem, mau ngapain, nafsunya semuanya bisa dilampiaskan, sampai pengen kawin dengan kiri, semua bebas dia lakukan. Tapi banyak di negeri yang seperti ini yang mereka ini jiwanya hancur-hancuran, karena memang tidak ada kebahagiaan yang hakiki dalam jiwanya. Lesat iya, tapi sementara dan tidak mewariskan kebahagiaan. Terus kalian lihat, kehidupan hakiki itu adalah kehidupan hati.
Dan itu hanya didapatkan pada orang yang mereka mengenal Allah, mencintai Allah, mengenal agama Allah, sehingga betul-betul dia tahu persis bagaimana mengelola kehidupan yang benar. Yang ketiga atau yang berikutnya diantaranya, kenapa sih kita harus perhatian dengan hati kita, sekalian? Terakhir ini insyaallah, dan masih banyak semuanya, tapi ini kita buat terakhir. Keselamatan kita dan sesungguhnya juga kebahagiaan kita di dunia sampai akhir itu bertumpu kepada hati kita. Khususnya ketika kita nanti kehidupan di akhirat ba'dal mamat. Apa kata Allah? Yauma la yanfa'u malun wala banuna illa man atallaha biqalbin salim. Ingatlah akan datanya hari saat harta Anda sebanyak apapun, anak laki-laki Anda sehebat apapun, itu tidak akan memberikan manfaat lagi kecuali orang yang datang kepada Allah dengan hati yang selamat. Al-qalbus salim, qalbun salim, hati yang selamat. Apa sih qalbun salim itu? Hati yang selamat, selamat dari syirik, selamat dari kekufuran, selamat dari penyimpangan, selamat dari lilitan syahwat, selamat dari lilitan syubhat. Sehingga itu bersih, datang kepada Allah dalam keadaan bersih dari segala macam bentuk kotoran-kotoran yang akan mematikan hati atau mengotori dan melemahkan hati. Lalu sekalian, hari saat kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, hari yang sangat dahsyat dan sangat mengerikan. Hari-hari yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala hari itu. Di antara gambaran Allah, ya ayyuhan nasu taqu rabbakum inna zalzalatas sa'ati syai'un 'azim. Yawma tarawnaha tadhhalu kullu murdi'atin 'amma arda'at wa tada'u kullu dhati hamlin hamlaha wa taran nasa sukara wa ma hum bisukara walakinna 'adzaballahi syadid. Allah katakan, wahai manusia, bertakwalah kepada Rabb kalian, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, untuk apa sih hamba-Mu engkau suruh bertakwa kepadamu, suruh bertauhid, suruh beribadah, suruh taat, suruh beragama, suruh meninggalkan maksiat? Itulah takwa. Inna zalzalatas saati syai'un 'azim. Ketahuilah hambaku, kegoncangan hari kiamat itu sangat amat dahsyat. Amat sangat dahsyat. Kita ini pernah dikasih sedikit oleh Allah gambaran bagaimana dahsyatnya gempa bumi. Baru hitungan detik atau menit dengan skala Richter yang masih terbatas, maka sudah membuat manusia betul-betul bisa melihat dampak yang disaksikannya yang cukup mengerikan. Ini bumi digoncang oleh Allah dari seluruh penjuru bumi. Tidak ada tempat yang tidak digoncang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan goncangan yang tidak dibatasi dengan skala Richter. Sehingga bumi pun jebret, ibaratnya mengeluarkan semua isinya. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha. Maka saat itu ainal mafar, mau kemana wahai manusia kamu lari? Tidak ada tempat lari kecuali kepada Allah. Tidak ada tempat mereka berlindung diri lagi melarikan kecuali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalla la wasat. Oh, enggak ada tempat lari, enggak ada tempat berlindung lagi kecuali manusia tinggal lari kepada Allah Ta'ala. Goncangan hari kiamat sangat dahsyat. Hari-hari ketika Anda akan lihat ibu-ibu yang sedang menyusui anak kandungnya dilemparkan. Wanita-wanita yang sedang hamil berguguran karena dahsyatnya tekanan, guncangan. Anda lihat manusia kayak orang yang mabuk sempoyongan, padahal tidak mabuk, tapi sedang merasakan pedihnya azab Allah. Hari-hari yang sangat dahsyat mengerikan ini, Allah ingatkan
harta kamu, wahai manusia, sebanyak apapun sudah enggak laku lagi. Saat Anda melihat azab Allah yang sangat dahsyat itu, seandainya Anda siapkan tebusan, walaupun dengan emas sebesar bumi, itu tidak akan diambil oleh Allah Ta'ala. Fal yawma la yu'khadhu minkum la yu'khadhu minkum fidyatan la yu'khadhu fidyatan minkum wala minal ladzina kafaru. Hari di mana Allah tidak lagi mengambil tebusan baik dari kalian orang munafik maupun orang kafir. Yang saat itu manusia berangan-angan saatnya bisa menebus ngerinya suasana itu, walaupun dengan emas sebesar bumi, walaupun dia punya bumi seisinya 2 kali lipat, itu bisa dia serahkan untuk Allah sebagai tebusan selama dari azab, tapi nggak diterima oleh Allah Ta'ala. Bahkan mereka berangan-angan seandainya bisa menjadikan semua manusia sebagai tumbalnya untuk selamat, itu pun tidak Allah juga terima. Tinggal peran hati gitu, ketika peran hatinya dia datang dengan hati yang bagaimana? Hati yang salim, atau hati yang musyrik, atau hati yang kafir, atau hati yang munafik, atau hati yang selalu durhaka kepada Allah di dunia. Hati yang mana yang akan kita bawa menghadap Allah Ta'ala? Sekalian, sehingga hendaklah setiap kita memiliki perhatian yang besar berkaitan dengan hati kita. Caranya bagaimana? Satu, hendaklah kita betul-betul belajar akidah, belajar tauhid, itu sumber kebersihan hati kita. Hendaklah kita betul-betul selalu belajar agama, ilmu risalah, itu adalah kunci penjagaan kita kepada hati kita. Hendaklah kita selalu betul-betul bersama dengan kawan-kawan soleh, karena kawan ini yang akan bisa ikut menjaga hati kita. As-sahib-sahib kata pepatah, teman itu nuntun kita, kalau nggak ke neraka ke surga. Maka Nabi katakan, almar'u ala dini khalili, seorang itu berada di atas agama teman dekatnya. Kayak apa teman dekatnya? Kayak itulah dia kurang lebih. Maka kata Nabi, fal yandur ahadukum man yuhalil, perhatikan betul, teliti betul siapa yang Anda jadikan kawan dekat. Jangan sampai nyesel nanti karena kawan. Yang Allah pun sebutkan, yauma ya'adhdhu dzalimu ala yadayhi, hari ketika orang zalim itu bukan sekedar gigit jari, gigit tangan. Saking kecewanya. Apa yang mereka ucapkan? Ya laitani takhadtu ma'a rasuli sabila. Aduh, seandainya saya dulu mengikuti jalannya Rasul. Ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila. Aduhai, seandainya saya dulu tidak menjadikan si fulan sebagai teman saya dekat, sebagai teman dekat saya. Laqad adallani an dzikri ba'da ija'ani, dia telah menyesatkan aku setelah petunjuk itu datang kepadaku. Sekalian, ini yang kita sampaikan secara singkat, mudah-mudahan manfaat dan minta maaf atas segala kekurangannya. Ada pertanyaan? Silakan. Kalau nggak ada, alhamdulillah. Kita anggap nggak ada aja. Nih, sekalian cekap kemawon, sampun, bagi manfaat, turun sangat. Mudah-mudahan Bapak Ibu dijaga oleh Allah Ta'ala, dibersihkan, diberkahi semua umurnya, hartanya, anak cucunya, dan sampai kemudian diberikan taufik istiqamah dan kembali kepada Allah dalam keadaan husnul khotimah, dipanggil dengan panggilan ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Matur nuwun. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.